manusia suci yang ada di MR. Nah, manusia suci yang ada di MR. Jadi itu termasuk tempelan aja, itu sosok tapi ditempelkan di dalamnya raga MR. Adalah manusia yang tidak mudah terakui. Itu gimana manusia yang tidak mudah terakui? Kalau ketemu MR mungkin nggak mudah kalau itu adalah manusia suci mungkin ya. Tidak meyakinkan. Iya, mungkin orangnya nggak meyakinkan. Tadi itu yang saya bilang, anaknya nggak teli banget. Ya, ini perasaan saya kepada dia loh ya. Itu nggak teli banget. Tidak mencerminkan seorang manusia suci. Dan memang dia nggak tahu kalau dia manusia suci kan. Mungkin sekarang dia tahu dia itu manusia suci. Tapi ketika dikasih pangkat seperti itu sama Tuhan dikasih apa ya kira-kira? Kok mau dia menjadi manusia suci? Itu yang saya herankan. Kenapa MR kok mau menjadi manusia suci? Tapi apa kata MR? Itu sudah disetting. Kata MR, saya juga tidak tahu kenapa saya disetting seperti itu. Emang Tuhan nggak salah niatin saya menjadi manusia suci? Begitu kata MR kepada teman-temannya, kepada saya juga. Begitu saudaraku, kalian bisa menemui orang ini di mana? Ketemu dulu Tuhan, cari MR itu. Karena MR itu orangnya ya nggak mudah terakui. Kalau kalian ketemu dia, kamu nggak akan menganggap kalau dia itu manusia suci. Potongannya bukan menjadi seorang manusia suci. Bayangan kalian mungkin manusia suci yang pakai surban, pakai baju putih-putih, semua serba putih ya. Yang kakinya hitam dikasih kaos kaki putih. Jadi wajahnya yang hitam juga dikasih pupur putih. Bedak putih. Kayak pantomim gitu. Iya. Tapi matanya dari putih semua. Jaga perasaan kalian. Untuk teman-temanku, jangan mempunyai perasaan yang aneh-aneh ya dengan keterangan seperti ini. Karena ini lagi dikontenkan. Jadi nanti diskusinya setelah ini terbaca, biar orang-orang mau menangkap apa tentang tulisan teman saya seperti ini, biar dia menangkap apa, apakah dia mau mencari manusia suci itu atau tidak, biar dia berpikir apakah sudah terinformasikan bahwa di akhir zaman itu ada manusia suci atau tidak. Ini kan nggak semuanya terinformasikan. Apakah di kitab-kitab sebelumnya sudah terberitakan bahkan di akhir zaman nanti akan diturunkan seorang manusia suci. Apakah ada di kitabnya? Saya juga nggak tahu. Mungkin MR itu juga nggak tahu. Karena MR bukan ahli kitab. Dia hanya sekedarnya tahu tentang kitab. Sekedarnya aja. Wong orangnya nggak mau terikat dengan apapun, tidak terikat dengan organisasi manapun. Orangnya nggak mau dijadikan apapun. Orangnya kepingin duduk di pematang sawah, kepingin duduk di hutan. Boleh jadi seperti itu orangnya. Mungkin teman-teman yang suka lelaku ketika di hutan mungkin akan ketemu MR juga. Apakah nanti akan ditemui oleh MR? Ya terserah MR mau menemui atau tidak. Istilah manusia suci diberikan khusus kepada MR tanpa adanya sebuah penobatan. Jadi ketika menjadi manusia suci tidak ada
di penobatan. Bahkan saya tanya, ceritanya menjadi manusia suci itu kayak apa? Apakah pernah mimpi atau apa? Dia bilang enggak ada yang mimpi-mimpi itu. Cuma si MR ini kan pernah nikah juga, ya. Dan istrinya yang mengatakan bahwa bahwa MR itu manusia suci. Itu pun ditolak sama MR. Enggak. Saya ini manusia yang penuh dosa. Manusia yang tidak tahu aturan. Manusia yang suka marah sama Tuhan. Manusia yang suka membenci Nabi Muhammad pada saat itu ya. Tapi waktu dia dikatakan sama istrinya, waktu itu belum menjadi istrinya. Nah, istrinya ketepatan nggak tahu dimasuki sosok Tuhan juga. Sampai istrinya wajahnya terang benderang. Dia mengatakan kepada MR bahwa MR itu adalah manusia suci dan MR menolaknya. Julukan ini disampaikan melalui seorang petugas Tuhan. Nah ini, baru ada ini. Julukan ini disampaikan melalui seorang petugas Tuhan. Dan hanya berupa kabar saja tanpa adanya keterangan. Nah, ini yang baru saya jelaskan. Perlu difahami bahwa istri teman saya, ya istrinya MR itu memang dia turun menjadi seorang petugas Tuhan. Dan dia mengatakan kepada MR bahwa MR itu adalah manusia suci. Untuk menuju raga yang tahu akan dirinya manusia suci, maka raga harus berhadapan dengan aturan Tuhan yang lain. Kemungkinan dari pertimbangan yang maha suci, raga akan menolak apabila raga tidak berhasil menerima tantangan dari Tuhan yang lain. Nggak tahu apa tantangan Tuhan pada waktu itu. Yang jelas, konon ceritanya MR itu suka berdebat dengan Tuhan dan kepingin mengalahkan Tuhan. Itu yang pernah diceritakan MR kepada saya dan kepada teman-teman. Suka begitu. Itu hidupnya MR itu kacau sekali orangnya. Masa Tuhan, kalau nggak bisa menjadi Tuhan, silakan turun dari Tuhan. Kalau nggak mau menjadi Tuhan, udah, nyah dari hadapan saya. Gitu kata MR. Itu kacau kalau kamu kenal. Makanya kalau kamu datang kepada dia, jangan heran. Orangnya itu kalau bicara kacau banget. Bagi orang-orang yang tidak nutut pikirannya. Bagi orang-orang yang hanya mendasarkan pemahamannya dari buku-buku yang sudah ada di dunia. Maka raga harus berhadapan dengan aturan Tuhan yang lain. Kemungkinan dari pertimbangan yang maha suci, raga akan menolak apabila raga tidak berhasil menerima tantangan dari Tuhan yang lain. MR disetting ego terhadap dirinya. Memang begitu orangnya. Ego banget. Dulu kalau dibantai itu ada aja jawabannya. Nggak tahu jawabannya kok masuk akal aja. Makanya dia kepingin menang aja. Tapi dipikir-pikir omongannya ya ada benarnya juga. Tapi nggak mau dikalahkan si MR ini. Itu yang saya kenal pada waktu itu ya. Dia tidak ingin mendapatkan julukan yang aneh-aneh tentang dirinya. Egonya di situ. Dia tidak kepingin mendapatkan julukan yang aneh-aneh tentang dirinya. Dia anggap dirinya ya sudah, ya robot, ya keset, ya gedibal, ya corong, ya begitu. Pokoknya jangan disebut dengan nama petugas Tuhan atau Rasulullah. Nggak mau, paling benci dengan sebut-sebutan itu. Karena MR nggak mau disebut dengan, apalagi dengan julukan manusia suci. Nggak mau. MR itu orangnya pemberontak banget. Penentang Tuhan banget. Dulunya yang saya kenal. Tapi sekarang orangnya kayaknya menjadi pembela Tuhan. Nggak tahu. Dulu pembenci utusan, ya. Akhirnya menjadi pembela Tuhan. Dan pembela nabi-nabi sebelumnya. Dan pembela ciptaan. Saya heran. Sekarang ini
Nah, kalau saya dengan menangi kan kacau-kacaunya dia dulu. MR disetting ego terhadap dirinya. Dia tidak ingin mendapatkan julukan yang aneh-aneh tentang dirinya. Tetapi dia mendapat julukan dari Tuhan yang tidak bisa ditolak. Itulah tantangan dari raga. Memang perjalanan berikutnya si MR ini pernah marah sama Tuhan karena Tuhan sudah ingkar janji loh. Padahal inna wala yukhliful mi'at. Tapi MR mengatakan Tuhan sudah ingkar janji. Katanya dulu ketika mengangkat si MR itu tidak memberikan julukan yang bombastis, tapi kenyataannya Tuhan ya ingkar janji. Di situ Tuhan menunjukkan jati dirinya kepada orang-orang. Makanya MR pada waktu itu marah banget sama Tuhan karena Tuhan menurut MR waktu itu ingkar janji. Manusia suci sengaja diturunkan di akhir zaman supaya banyak orang yang tidak mengenalnya. Loh, kok begitu? Manusia suci sengaja diturunkan di akhir zaman supaya banyak orang yang tidak mengenalnya. Karena manusia suci ini akan didampingi oleh beberapa orang saja untuk menjadi pelayan dan tangan kaki Tuhan yang Maha Suci. Memang manusia suci itu stafnya cuma 8. Kalau kamu ketemu orangnya, dia punya staf 8 orang. Tuhan yang Maha Suci mempunyai keinginan kepada seluruh manusia suci. Dia akan membuka jalan bagi pulangnya. Tuhan yang Maha Suci mempunyai keinginan kepada seluruh manusia suci. Dia akan membuka jalan bagi pulangnya. Dia siapa ini? Manusia suci. Kan membuat manusia suci yang lainnya. Kalau kamu ketemu orangnya, kalau kamu sejalan dengan pemikirannya, maka kamu akan menjadi manusia suci juga. Jadi nanti manusia suci itu banyak nanti. Seluruh umat ke hadapan yang Maha Kuasa. Seluruh umat ke hadapan yang Maha Kuasa. Bila ada yang mencoba untuk membelokkan kerja manusia suci ini, sama halnya dia membelokkan jalan umat untuk pulang. Maka dia akan berhadapan langsung dengan umat. Apabila umat tidak sampai kepada Tuhan sebagaimana keinginan yang Maha Suci, maka dikatakan yang Maha Suci mengalami kegagalan kedua kali setelah misi manusia yang disucikan. Apabila kegagalan ini terjadi, maka yang Maha Suci akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat kepada yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia suci, alangkah baiknya untuk tidak diubah-ubah sesuai kehendak masing-masing. Saya ulang lagi, segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia suci, alangkah baiknya untuk tidak diubah-ubah sesuai kehendak masing-masing. Bahkan Tuhan yang lain pun tidak mendapat kewenangan untuk mengubah status manusia suci apabila yang Maha Suci tidak melepaskan itu. Tak ganti judul. Kalau di tengah-tengah ini kan ada dialog yang mengalami dengan temannya MR. Judul manusia yang disucikan. Oh, di situ kalau ini bukan tulisan si teman saya ini menggambarkan. Dari gambar itu dikata-katakan dia.
gambar dikata-katakan, mengilustrasikan gitu ya. Di situ ada gambar laki-laki yang memakai surban. Bentuk wajahnya itu lancip. Beliau ini sudah bapak-bapak. Ingat judulnya manusia yang disucikan ya. Berarti siapa ini yang digambarkan? Muhammad. Beliau ini sudah bapak-bapak, tapi keriputnya tidak terlihat. Hanya ada lekuk di pipi yang tidak terlalu cekung. Mengenakan pakaian rangkap dengan rompi kain dan terdapat tali di lingkar leher. Ada tali di lingkar leher. Ada sedikit sobek di bagian dada. Wow, ketok bulu nih lan. Ternyata dia sosok manusia yang disucikan. Wajahnya menoleh. Wajahnya menoleh serong ke kiri. Di bawahnya ada sebuah tulisan isinya. Nah, ini di bawah. Berarti ada gambar, di bawahnya ada tulisan. Apa tulisannya? Saya adalah hamba biasa. Saya didatangkan untuk mengenal umat. Apabila saya telah tiada, semoga umat selalu berada di sisi Tuhan, dan dialah yang patut disembah. Itu tulisannya seperti itu. Sebelahnya terdapat manusia suci tergambar MR yang memakai kacamata. Wajahnya seperti saat ini sebelum potong rambut. Berarti teman saya ini kenal MR berarti ini ya? Kayaknya kenal ini ya. Dia bisa menggambarkan begitu. Nah, sebelumnya kan si MR kan rambutnya panjang. Terus tahu sekarang rambutnya pendek. Wajahnya seperti saat ini sebelum potong rambut. Oh, apa? Wajahnya wajah gondrong gitu kan. Pakai rambut panjang. Wajahnya seperti saat ini sebelum potong rambut. Yang sekarang ini ya. Ekspresinya berpikir dan wajahnya menghadap kepada manusia yang disucikan. Memakai baju berkerah. Bawahnya terdapat tulisan. Saya ini siapa? Begitu yakin kepada saya bahwa saya akan melakukan semua pekerjaan tentang hal ini. Bagaimanapun saya adalah ciptaan yang terlanjur bodoh. Saya tidak akan bisa bekerja menyelesaikan urusan-urusan itu. Yang bisa mengerjakan seluruh urusan ini hanyalah Tuhan. Tuhan harus menempati posisinya dan yang lain agar juga bekerja pada posisinya. Itulah tugas saya. Halaman berikutnya kosong, baru halaman berikutnya lagi tentang WD. Oh, sudah selesai? Oh, belum. Oh, belum. Oh, oke. Ini kronologinya saya baca nggak nih? Nggak usah ya. Oh, nggak usah nganu. Sebenarnya ini ada dari tulisan yang kemarin sebenarnya ada jeda, tapi tidak langsung dibuka oleh teman saya. Tapi ketika sudah selesai ini kayaknya sudah dibuka. Jadi memang sebenarnya ada kronologinya teman-teman.